Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, Stambuk A31181060, kelas C. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Indonesia masa Orde Baru sampai Reformasi. Adapun judul materi yang akan saya paparkan adalah membahas dan mendeskripsikan tentang pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987 dan 1992 pada masa Orde Baru. Adapun yang latar belakang pemilu tersebut ialah pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan pemilu pada tahun 1977 pada masa Orde Baru. Pemilu pada tahun 1977 merupakan pemilihan menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Pemilih tidak dapat melihat wajah dan mengetahui nama calon-calon anggota parlemen yang seharusnya akan dipilih, dan hanya bisa mencoblos partai politik. Nama calon-calon anggota parlemen yang seharusnya akan dipilih dan hanya bisa mencoblos partai politik. Maka rencana penyederhanaan partai-partai politik belum bisa diterapkan di pemilu pertama rezim Orde Baru tersebut. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan materi pemilu 1982 masa Orde Baru. Pemilihan umum 1992 merupakan pemilu ketiga dalam sejarah sejak berkuasanya rezim Soeharto. Golongan putih alias golput mulai menjadi perhatian serius pemerintah Orde Baru. Bahkan sebagian ulama menyebut golput haram dan dikait-kaitkan dengan potensi kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kontestan pemilu 1982 sama seperti di pemilu 1977, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu di era Orba bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota madya. Kemudian pemilu 1987 pada masa Orde Baru. Pemilu pada tahun 1987 menjadi saksi sejarah kedikdayaan Golkar yang menjadi pemenang dan meraih lonjakan suara yang signifikan. Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan mewakili Partai Islam ternyata anjlok. Di pemilu 1987, suara yang diperoleh Partai Persatuan Pembangunan merosot cukup terasa, yakni hanya 15,25% di kursi di DPR. Bandingkan dengan perolehan suara partai hasil fusi parpol Islam ini pada pemilu 1982, yaitu 26,11% dan 94 kursi di parlemen. Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan juga semakin diwaspadai oleh pemerintah Orde Baru setelah terjadinya kerusuhan dan kampanye Golkar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjelang pemilu 1982. Kemudian pemilu 1992 masa Orde Baru. Pemilihan umum 1992 adalah pemilu kelima pada masa Orde Baru dan keenam dalam sejarah Indonesia sejak kemerdekaan. Hasil pemilu 1992 tetap dimenangkan oleh Golkar, meskipun perolehan suaranya sedikit menurun. Golkar untuk kelima kalinya secara beruntun menjadi pemenang pemilu dan kembali mengantarkan
mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Namun, perolehan suara yang diperoleh mesin politik Orde Baru ini menurun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Di pemilu 1987, Ormas berlambang pohon beringin ini meraup 74,75% suara dan memperoleh 299 kursi di DPR. Sedangkan untuk pemilu 1992 ini, suara yang dikumpulkan Golkar sedikit menurun, yakni 70,5% dan 282 kursi parlemen. Sekian dan terima kasih.